pribadi dan surat dinas materi bahasa Indonesia untuk kelas 7. Sebelum itu, mohon subscribe, like, share, dan komen di deskripsi bawah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi barusan saat pulang sekolah saya membuat postingan di channel YouTube saya, yaitu 2 pilihan video, yaitu yang pertama kan tentang sudut dan garis materi matematika untuk kelas 7, dan materi bahasa Indonesia ya tadi itu surat dinas dan surat pribadi yang akan saya bahas. Oke teman-teman, jadi kita sekarang akan lanjut ke bagian materinya ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, kalian pernah nulis surat kan? Ayo, jangan-jangan surat cinta ya. Nah, saya akan jelaskan pengertian dari surat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah secari kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan dari si penulis. Sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Surat terbagi jadi 2, yaitu apa lagi? Yaitu apa? Ayo, surat dinas dan surat pribadi. Apa kali? Saya akan membahas tentang perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian pertama, yaitu surat pribadi dulu ya teman-teman. Surat pribadi itu surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, kayak bisa nulis tentang kepentingan pribadi yang tidak terlalu penting bagi masyarakat luar ya, bersifat gak resmi, kayak gak harus sampai ke telinga pemerintah, gak sampai harus, dan berisi tentang masalah pribadi, yaitu masalah dari diri kita sendiri, kayak hubungan khusus gitu loh, kayak hubungan terbatas. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan, seorang diri ya, satu orang, untuk orang lain atau instansi lain. Karena itu bahasa surat pribadi sifat pribadi, santai-santai aja, mudah dipahami dan komunikatif. Nah, jadi yang santai-santai aja itu maksud saya tuh bahasanya santai. Lanjut ya, surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat, seperti contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Nah, contohnya kayak ini, ingat ya, surat izin nggak masuk sekolah karena bolos, canda, maksudnya tidak masuk sekolah, ada suratnya kan, suratnya itu nggak harus ada kop suratnya kan, nggak harus ada nomor surat ya, cukup dengan surat pribadi saja ya teman-teman. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Namun dalam surat pribadi tetap ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Ingat ya, sopan santun itu yang penting, khususnya jika kita menulis pada orang lain yang lebih dewasa, pada orang yang lebih tua daripada kita, harus sopan santun ya. Berikut contoh dari surat pribadi. Ini saya sambil sebutin unsur-unsur surat pribadi ya teman-teman. Saya bacakan dulu suratnya. Jakarta, 9 September tahun 2016. Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ananda dan keluarga baik dan sehat juga. Ananda sangat rindu kepada Bapak dan Ibu di Yogyakarta. Kapan Bapak dan Ibu pulang ke Jakarta? Tolong kabarkan jika Bapak dan Ibu akan pulang ke Jakarta. Ananda dan keluarga di sini akan menunggu kedatangan Bapak dan Ibu. Sekian dulu surat dari Ananda. Ananda tunggu balasan surat dari Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu, Sinta Bajwa. Itu aja suratnya.
Dan yang tadi Jakarta 9 September 2016 itu tepat dan tanggal penulisan surat ya. Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta itu termasuk salah satu tujuan surat ya teman-teman. Salam pembuka yang assalamualaikum itu tadi ya, salam pembuka ya. Yang apa kabar, yang dimulai dari apa kabar tadi itu isi surat. Salam penutup yang wassalamualaikum itu ya, salam penutup. Dan yang ada salam rindu itu di identitas pengirim surat. Surat pribadi di atas merupakan surat ditujukan dari seorang anak pada orang tuanya. Ini juga termasuk salah satu contoh surat pribadi, yaitu surat dari anak untuk orang tuanya ya, untuk menanyakan kabar dari orang tuanya ya, tukar kabar. Seperti yang kita lihat pada contoh tersebut. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, kayak yang kita omongin sehari-hari, itu bahasa sehari-hari. Tapi nggak 100% sama dengan bahasa baku Indonesia. Nah, jadi unsur surat pribadi ada apa aja? Tempat tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim surat. 6. Nah, kita masuk ke surat resmi. Nah, surat resmi itu apa? Surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi ataupun lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain, antar instansi, antar organisasi bertukar kabar. Yang berisi hal-hal kedinasan, hal-hal yang penting gitu ya. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, jual beli, surat lamaran kerja, surat izin mengemudi, surat perjanjian, nota dinas, dan masih banyak lagi. Kayak surat dari kepala sekolah ya, contohnya. Dalam menulis surat dinas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan ini pastinya bahasa baku ya, lebih mudah. Harusnya nulisnya lebih mudah. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele, nggak bertele-tele bahasanya. Gaya bahasa dari surat resmi yaitu singkat, jelas, dan berpola tetap, serta bahasanya formal. Setiap kata harus formal. Nah, jadi berikut unsur-unsur surat resmi. Ada apa? Ayo. Kepala atau kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, identitas pengirim, dan salam penutup. Surat resmi hanya dapat ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi maupun seorang individu. Seseorang atau individu tidak boleh menulis surat dinas. Maka pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Isi surat dinas berkaitan dengan topik-topik penting kedinasan ya. Misalnya undangan rapat, lamaran kerja, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Unsur-unsur surat resmi. Contohnya, saya sebutin contohnya. Saya bacakan suratnya. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu, Persami, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1, Tuban. Nomor surat 08 per K per UKS, lampiran 1 berkas. Hal permohonan izin tanggal 23 November 2015. YTH Wali Murid Sofia Nazila di Tuban. Dengan hormat, dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 hingga tanggal 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan Persami tersebut
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Mengetahui kepala sekolah tanda tangan Imam Mustaqim MPD. Hormat kami Ketua Panitia tanda tangan Rozik Ahmad Zaini. Bentar ya teman-teman. Sekarang saya akan sebutkan ciri-ciri dari surat pribadi maupun surat dinas. Jadi ciri-cirinya gini, surat pribadi apa ya? Tidak menggunakan kop pasti, nggak ada kepala surat dan juga nomor surat ya. Biasanya tidak menggunakan bahasa baku, pakai bahasa sehari-hari. Sesuai keinginan penulis, memiliki salam pembuka penutup yang bervariasi atau non formal. Banyak pokoknya. Isi surat bersifat pribadi, personal, tidak terlalu penting di mata masyarakat lain. Penulisan cenderung bebas menulis apa mau, bebas. Misalnya undangan ke rumahnya temen, itu. Kaidah penggunaan bahasa surat pribadi. Perhatikan penggunaan huruf besar, kecil, serta penyusunan kata. Pakai diksi dan istilah dengan makna yang tepat. Diksi maksudnya pilihan kata ya. 3. Susunan kalimat harus lengkap. Kalimat harus selesai, tidak sepotong-potong dan jelas. Dan susunan komposisi atau isi dari surat pribadi harus teratur. Tips menulis surat pribadi. Pertama, harus mengungkapkan maksud dan tujuan yang jelas, harus jelas ya. Gunakan kata-kata yang sopan santun dan memiliki makna yang jelas. Memiliki pokok masalah yang ingin dibahas atau disampaikan dengan jelas. Menggunakan tanda baca dan juga ejaan yang benar. Dan tidak perlu terlalu kaku. Penyampaian bisa diselingi oleh humor atau hal-hal lain yang menarik. Manfaat menulis surat pribadi sebagai berikut. Bentuk ekspresi atau ungkapan perasaan. Terus mewakili seseorang pribadi. Maksudnya kalau jarak jauh bisa kirim surat kan? Tapi resikonya agak susah. Kok kita misalnya nggak tahu alamatnya di mana gitu. Jadi surat sebagai mewakili seseorang atau pribadi. Lebih mudah ya kalau ketik di chat, ketik di WhatsApp. Gagasan seseorang tanpa batas, karena penulisan cenderung bebas. Gagasan seseorang bisa dituangkan tanpa batas dalam surat pribadi. Seseorang bisa dan bebas menyampaikan gagasannya dan menyampaikan seperti apa sesuai keinginan penulis. Mengembangkan kreativitas berbahasa. Ini juga penting nih. Menulis surat pribadi dapat menjadi langkah awal dalam skill menulis. Juga meningkatkan skill menulis Anda. Karena menjadi terbiasa mengungkapkan dan ekspresikan tujuan dan gagasan dalam bentuk tulisan, sehingga seseorang bisa semakin kreatif dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Struktur surat pribadi ini sudah ya teman-teman, dari zenius.com. Tinggal surat dinas. Nah, dari sumber mana pendidikan.com, ciri-ciri surat dinas adalah sebagai berikut. Hanya ditulis oleh sebuah instansi, nggak boleh pribadi. Ini jadi instansi ke instansi lain maupun individu. Seseorang atas nama individu nggak boleh nulis surat dinas, karena itu pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Isi surat dinas berkaitan dengan topik dinas tadi ya, kayak undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi pada orang instansi perusahaan, lamaran pekerjaan gitu. Berikut struktur surat dinas. Lalu lanjut ke bahasan surat dinas adalah pilihan kata sifat formal dan bahasa baku. Oke, sekian teman-teman, sampai di sini dulu. Tadi saya sudah bilang di awal video, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa.